warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 kelas 3D Prodi Sosiologi Agama akan membahas tentang sedikit tentang kognisi sosial. Baiklah, saya sendiri dengan Ainun Mardiana dengan nomor NIM 2006-02-112. Dan saya sendiri Heru Adriani dengan nomor NIM 2006-02-102. Dan saya Laura Rami dengan nomor NIM 2006-02106. Oke, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian dari kognisi sosial. Adapun pengertian kognisi sosial menurut beberapa ahli, seperti menurut Secher, kognisi adalah proses sentral yang menghubungkan peristiwa-peristiwa di dalam diri sendiri. Sedangkan menurut Festinger, kognisi adalah elemen-elemen kognitif, yaitu hal-hal yang diketahui oleh seseorang tentang dirinya sendiri, tentang tingkah lakunya, dan tentang keadaan di sekitarnya. Sedangkan menurut Nietzsche, kognisi adalah proses yang merubah, mereduksi, memperinci, dan menyimpan, mengungkapkan, dan memakai setiap masukan yang datang dari alat indera. Dan yang terakhir menurut Baron dan Berne, kognisi sosial adalah cara individu untuk menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi mengenai kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sosial. Dapat kita simpulkan kognisi adalah respon atau reaksi individu terhadap manusia dan benda yang terbentuk dengan bagaimana cara individu tersebut memandang keduanya. Kognisi sosial juga adalah proses berpikir yang dilakukan seseorang untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain, atau tata cara di mana kita menginterpretasi, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Dalam kognisi sosial, memahami dunia sosial misalnya seperti upaya untuk menjelaskan orang yang baru saja bertemu, upaya untuk menjelaskan diri sendiri, dan proses berpikir dalam kognisi sosial mencakup bagaimana individu tersebut melakukan interpretasi atau penafsiran, menganalisa, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial yang dialaminya. Adapun komponen kognisi sosial yaitu pertama skema. Skema adalah kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang dapat membantu kita mengorganisir informasi sosial dalam menuntun pemrosesannya. Dalam otak kita, skema itu seperti skenario yang memiliki alur, dan skema terbentuk berdasarkan kepada pengalaman yang pernah dialami atau cerita dari orang lain. Contohnya, skema tentang tempat makan cepat saji seperti McD, KFC, dan lain-lain membuat kita tahu bagaimana cara untuk makan di tempat tersebut. Sehingga kita datang ke tempat tersebut, kita akan langsung ke kasir untuk memesan makanan. Pada dasarnya, skema mempengaruhi sikap dalam melakukan sesuatu. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas
ketiga yang terakhir akan sedikit menjelaskan tentang atribusi. Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seorang ilmuwan temu atau yang biasa disebut dengan pseudo-scientist yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai tiba pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain, seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu. Misalkan, kita melihat ada seseorang yang melakukan pencurian. Sebagai manusia, kita ingin mengetahui apa penyebab kenapa dia melakukan pencurian tersebut. Adapun dua fokus yang tentang perhatian di dalam mencari penyebab suatu kejadian, yakni sesuatu yang di dalam diri atau sesuatu di luar diri. Apakah orang tersebut melakukan pencurian karena sifat dirinya yang memang suka mencuri atau karena faktor yang ada di luar dirinya? Misalkan dia mencuri karena dipaksa situasi, misalnya karena dipaksa karena situasi, karena anaknya yang sedang sakit keras dan membutuhkan banyak uang untuk membiayai pengobatan anaknya yang sedang sakit keras tersebut. Bila kita melihat atau menyimpulkan bahwa seseorang itu melakukan suatu tindakan karena sifat-sifat kepribadiannya atau yang suka mencuri, maka kita telah melakukan atribusi internal yang disebut atau yang biasa disebut internal attribution. Tetapi jika kita melihat atau menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan oleh tekanan situasi tertentu, misalnya mencuri untuk membeli obat, maka kita melakukan atribusi eksternal yang biasa disebut external attribution. Proses atribusi telah menarik perhatian para pakar psikolog sosial dan telah menjadi objek penelitian yang cukup intensif dalam beberapa dekade terakhir. Jika pakar teori atribusi berkembang dari tulisan Fritz Heider pada tahun 1958 yang berjudul Psychology of the Interpersonal Relation. Dalam tulisan tersebut, Heider menggambarkan apa yang disebutnya Native Theory of Action, yaitu kerangka kerja konseptual yang digunakan orang untuk menafsirkan, menjelaskan, dan meramalkan tingkah laku seseorang tersebut. Itulah tadi materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.